Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Imam Ibrahim Al-Biyu'i rahimahullah wa sahibu syarah Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'na bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi khidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah bahas sifat sama basar. Allah melihat tidak dengan mata, Allah mendengar tidak dengan telinga. Berikutnya kita akan bahas sifat kalam. Ini termasuk pembahasan yang paling luas, maka disebut ilmu kalam. Maksudnya pembahasan yang paling luasnya ilmu dalam sifat kalam. Artinya banyak perbedaan ulama tentang sifat kalam ini. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-kalamu. Wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wajib pada zatnya Allah itu bersifat kalam. Nanti, kalam itu apa sih? Bicara atau berkata-kata, ngomong. Kalau dalam bahasa apa yang spesifik kita mau pisahkan, kalau Allah berfirman gitu loh. Kalau Nabi bersabda, kalau raja titah atau apa? Nah, dawuh. Ini semuanya pengertiannya adalah kalam atau berbicara. Apa sih bicara itu? Bicara itu ya sifat yang ada pada zat. Maka bicaranya Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Bicara termasuk sifat wujudiyah, sifat yang bisa dilihat. Maka apabila kita dibuka hijab, kita akan bisa melihat sifat kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi Musa melihat kalamnya Allah, mendengar kalamnya Allah. Maka sifat kalam adalah sifat yang qadimah, tidak berawal. Ditanya Allah itu ngomongnya mulai kapan? Ya nggak ada awalnya, karena sifat yang wajib pada zatnya Allah. Qaimah bidzatihi, yang sifat ini berdiri pada zatnya Allah sebagai sifat ma'ani atau sifat wujudiyah. Tapi derajatnya sifatnya adalah bukan perkara lain dari zatnya. Kalau sifat kalam kita adalah perkara lain dari zat kita. Jadi sifat kalamnya Allah bukan perkara lain dari zatnya. Laisat biharfin wala sautin. Dan kalamnya Allah itu yang harus kita ketahui adalah tidak dengan suara dan tidak dengan tulisan. Kalau kita kan kalau bicara ya bicaranya pakai kata-kata atau pakai tulisan. Nah, nulis kayak kitab ini kan tulis tuh. Atau kamu sekarang isinya apa? Tik, SMS. SMS sekarang ribet, voice note, pakai. Kalau nggak mau ribet ngetik sekarang, anak kecil aja tahu chat. Nah, langsung ngomong nyambung dia. Artinya kalamnya kita itu pakai huruf dan pakai suara.
Adapun kalamnya Allah, maka itu tidak huruf dan tidak suara. Nah, kalam itu kerjanya apa? Nah, kita kemarin bicara sifat ma'ani itu punya kerja. Kudrat kerjanya apa? Takdir, menciptakan. Iradat kerjanya apa? Tahsis, menentukan. Ilmu kerjanya apa? Inkisyaf, meliputi segala sesuatu. Hayat, syarat, sama basor apa? Inkisyaf, pada perkara yang maujud, yang ada. Nah, kalau kalam kerjanya memberi informasi. Kalam itu menunjukkan sesuatu. Allah bersifat kalam, maknanya Allah bisa menunjukkan sesuatu dengan kata-kata, gitu loh. Ada yang diketahuinya dan bisa ditunjukkan dengan kata-kata. Jadi orang ngomong itu isinya apa sih, kerjanya apa orang ngomong itu? Ya mau menunjukkan sesuatu. Itu ambil kamu cerita tentang sesuatu, mengasih kabar tentang sesuatu, ini mau menunjukkan. Maka Allah bersifat kalam, maknanya Allah zat yang bisa menunjukkan sesuatu. Yang petunjuknya Allah itu tidak dengan kata-kata dan tidak dengan suara, gitu loh. Enggak dengan huruf, enggak dengan suara. Wa ya munazahatun an taqaddumi wa ta'akhuri wa anil i'rabi wal bina'i wa anis sukutin nafsi. Kalamnya Allah itu tidak, kalamnya Allah itu suci dari awal, bersih dari adanya permulaan. Lah kalau kalamnya kita, kalam yang pakai suara, pakai tulisan, pasti ada permulaannya. Kamu ngomong kan ada mulainya pasti. Terus wa ta'akhur, ada pula akhirnya, ada titiknya, ada komanya, ada titiknya. Itu ngomongnya kita begitu. Masa itu ngomong nggak pakai titik koma, namanya apa? Nggak bisa paham, orang ngomong aja. Lu maksudnya apa sih ngomong nggak pakai titik, nggak pakai koma, repot amat pahamnya. Nah, ngomongnya hawadis itu pasti ada awal, ada akhir. Artinya untuk menginformasikan sesuatu kita butuh kata-kata, gitu loh. Dan informasi yang bisa kita sampaikan ya hanya terbatas, sedikit informasinya. Saya mau menceritakan kalau saya tadi habis dapat anak. Alhamdulillah tadi istri saya melahirkan. Kamu mau ceritakan? Ya selesai kata-katanya, selesai informasinya, selesai sudah. Karena informasi atau ilmu yang akan kamu sampaikan terbatas segitu, maka kata-katanya juga terbatas. Ada awalnya yang mau kamu informasikan dan ada akhir yang mau kamu informasikan. Itu kalam yang kalam yang pakai huruf, pakai suara begitu. Maka ada awalnya, ada akhirnya. Karena informasi yang mau disampaikan terbatas. Nah, Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak terbatas. Maka apa yang diilmunya di kalam oleh Allah tidak ada akhirnya, tidak ada permulaannya. Kalau ilmu kita kan terbatas. Terus udah ilmunya terbatas, kita nggak bisa ngomong semua yang di ilmu kita bersamaan, nggak bisa. Apalagi yang di ilmu, satu informasi dah, kamu tolong informasikan tentang namanya, alamat rumah kamu, tolong informasikan dengan satu kalam, bisa nggak? Untuk menginformasikan alamat kamu, butuh. Alamat saya itu ya jalan nomor sekian, RT sekian, RW sekian, kelurahan sekian, kecamatan sekian, kode pos, panjang. Butuh kalimat yang berkali-kali untuk diucapkan
hingga menghasilkan sebuah informasi. Hingga kalamnya pasti ada awal, pasti ada akhir. Lah Allah enggak demikian kalamnya. Allah untuk menginformasikan sesuatu enggak butuh kalam yang berkali-kali, enggak butuh. Kalamnya Allah esa gitu loh. Sekali kalam, segala informasi disampaikan oleh Allah. Enggak pakai berkali-kali kalam gitu loh. Sebagaimana yang diterima oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa itu jadi dalil yang kuat itu kalau Allah berkata-kata, Allah menunjukkan sesuatu. Nabi Musa langsung menerima kalamnya Allah dan menerima informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kan nabi-nabi itu kalau dapat informasi, dapat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Nah, ada yang diterima oleh nabi-nabi yang khusus itu langsung mendapatkan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, namanya kalam nafsi, kalam yang ada pada sifatnya Allah, sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam. Terus baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj mendapatkan kalamnya langsung Allah Subhanahu wa taala, yang kalamnya enggak pakai suara, enggak pakai huruf. Jadi kalamnya Allah itu esa. Apa yang mau diinformasikan dengan sekali kalam, semua informasi itu tersampaikan. Maka untuk bisa dengan sekali kalam informasi tersampaikan, itu enggak mungkin kalamnya pakai huruf atau pakai suara. Kalau pakai huruf suara pasti butuh disusun-susun dulu tuh. Hurufnya disusun-susun, kata-katanya disusun hingga berkata-kata, maka baru bisa akan sampai pada satu informasi atau satu petunjuk. Maka kalamnya Allah tidak demikian. Wa anil i'rab, kalamnya Allah juga enggak berubah-ubah. Kalau kalam kita kan ada berubah-berubah. Kita ngomong dalam bahasa Arab nyebut kadang Allahu, kadang nyebutnya lillahi, ya. Kadang nyebutnya berubah-ubah pada i'rabnya, pada akhir kalimatnya. Kadang kita ngomong al-madrasatu, kadang ngomong lagi al-madrasata. Ini kadang berubah-ubah pada akhir kalimatnya. Maka yang demikian bukan kalamnya Allah. Kayak kalam kita lah, kita kadang ngomong dengar, dengarkanlah, jangan didengar, kedengaran. Ini berubah-ubah kalimatnya. Maka kalamnya Allah tidak berubah-ubah demikian. Wal bina, ada pula susunan-susunan kata yang berbeda-beda. Ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf. Ini kalimatnya tersusun berbeda-beda, kayak dengar, baca. Ini kan susunannya berbeda. Kalau baca berapa huruf? 4. Kalau dengar 5 huruf. Kan kalau bahasa Arab ada doroba, berapa huruf itu? 3 huruf. Ini namanya bangunan kalimatnya tersusun dari 3 huruf. Ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf gitu loh. Bahasa Indonesia juga ada yang tersusun dari 4 huruf, ada yang 5 huruf. Maka kata-katanya berbeda-beda. Allah berkata-kata tidak demikian. Wa anis sukutin nafsi, dan mustahil pula Allah itu merahasiakan sesuatu di dalam dirinya. Bi an la yusirra fi nafsi ta'ala al-kalama ma'al qudrati alaihi. Wa Allah Subhanahu wa taala tidak merahasiakan perkataannya dalam dirinya, serta Allah mampu melakukan sesuatu untuk berkata-kata. Artinya ada sesuatu yang tidak dikalam oleh Allah. Kayak kita sering dengar ada rahasia Tuhan. Filmnya apa itu judulnya? Rahasia Ilahi. Ada rahasia ilahi ada? Rahasia itu apa? Bisa kamu sampaikan
tapi nggak kamu sampaikan gitu loh. Kamu simpan. Kamu bisa ngomong sebenarnya, tapi sengaja nggak kamu kata-katakan, nggak kamu ucapkan, maka itu namanya rahasia. Allah mustahil pada dirinya ada sesuatu yang nggak dikalam. Jadinya sesuatu itu menjadi rahasia, itu mustahil. Allah punya rahasia pada dirinya, mustahil. Kalau kita punya rahasia pada diri kita, ada sesuatu yang nggak kita kalamkan. Lah mustahil yang demikian pada Allah. Ada sesuatu yang nggak dikalam oleh Allah, ini mustahil. Kalau kita kan nggak, kita ketahui tapi nggak kita omong gitu loh. Saya tahu nih hal ini, kamu melihat sesuatu kejadian atau pada diri kita lah. Tiap manusia tuh pasti punya rahasia. Maka sesuatu yang kamu ketahui pada diri kamu tapi nggak kamu sampaikan kepada orang lain. Apa? Ya urusan pribadi kamu, urusan dengan istri, urusan dengan ini urusan pribadi yang memang nggak boleh disampaikan. Oke, Nabi seringkali kalau ada orang baru kawin, lagi dikumpuli kawan-kawannya, Nabi pergi. Kenapa? Repot kalau ceritanya macam-macam nih. Kadang ditangkap, gimana? Nah ini kadang haram hukumnya, buka rahasia-rahasia begitu. Nah Allah mustahil punya rahasia. Loh itu sih rahasia ilahi. Kejadian yang nanti akan mendapatkan siksaan di dalam neraka, siksaan di dalam kubur, bagaimana siksanya, bagaimana nikmat, itu kan rahasianya Allah. Rahasia Allah itu bukan sesuatu yang Allah ketahui terus nggak Allah kalam, bukan. Rahasia Allah itu maknanya Allah menciptakan rahasia. Siapa? Ya untuk kamu, untuk malaikat, untuk para nabi, untuk sesuatu yang disampaikan kepada yang lain, tidak disampaikan kepada yang lainnya. Ini Allah menjadikan rahasia gitu loh. Allah sampaikan kepada penduduk langit, tapi nggak Allah sampaikan sama, itu bukan rahasia namanya. Rahasia itu yang nggak disampaikan sama sekali. Kalau disampaikan pada sebagiannya, nggak disampaikan pada sebagian yang lainnya, makanya bukan rahasianya Allah. Kalau rahasianya Allah, ya nggak disampaikan sama siapa aja, mau rahasianya sendiri masa disampaikan. Makanya Allah menjadikan rahasia. Kayak Nabi mengetahui sesuatu, tapi Nabi nggak sampaikan. Malaikat tahu sesuatu tapi nggak disampaikan. Itu maknanya Allah menjadikan rahasia pada diri hamba-hambanya gitu loh. Bukan rahasianya ada pada dirinya Allah, bukan. Ini jangan salah paham. Kalau ngomong rahasia ilahi itu sama kayak ngomong rahasia Tuhan, kayak ngomong rumah Tuhan gitu loh. Masjid disebutnya apa? Baitullah. Rumah itu bukan maknanya itu rumahnya Allah menempat di situ, bukan. Rahasia Allah, bukan rahasia pada dirinya Allah, bukan. Maknanya rahasia yang diciptakan oleh Allah. Rumah yang diperintahkan oleh Allah untuk diciptakan disebut Baitullah gitu loh. Ada Rijalullah, ada Saifullah, ini kan? Sesuatu yang disandarkan kepada Allah jangan terus diartikan itu ada pada dirinya Allah, bisa jadi itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Seperti pula rahasia, maka dikatakan Allah mustahil punya rahasia pada dirinya. Apa itu? Allah mengetahui sesuatu tapi enggak dikalam. Maknanya kalamnya Allah berarti terbatas. Kalam pada saat sesuatu hal, tidak kalam pada sesuatu hal. Jadinya kalamnya ada awal, ada akhir. Nanti sama kayak kalamnya kita. Kalau begitu, kalau Allah punya rahasia, kalam berhenti sampai situ. Kenapa? Oh ini nggak bisa saya omong. Oh nggak ada begitu. Itu bukan pada kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dengar lagi rahasia ilahi, maka itu jangan diartikan sesuatu itu yang tahu hanya Tuhan. Oh ini mau rahasianya Tuhan, khusus Tuhan doang yang tahu, nggak disampaikan kepada yang lainnya, nggak ada. Allah pada dirinya tidak punya rahasia. Artinya semua sesuatu segala yang di ilmunya di kalam. Kan nggak ada rahasia berarti. Kalau ada yang di ilmunya sebagian nggak di kalam, artinya Allah punya rahasia.
Kamu tahu sesuatu tapi nggak kamu omong, itu namanya rahasia. Allah nggak demikian. Allah tahu segala sesuatu dan segalanya dikalam oleh Allah. Karena kalamnya Allah nggak berawal, nggak berakhir, nggak terbatas sesuatu, nggak diputus oleh sesuatu. Wa munazahatun anil afatil batinati bi alla yaqdira ala dzalika kama fi halil kharsi wat tufuliyah wa an jami'i sifatil kalamil hawadis. Dan mustahil pula Allah itu cacat batin dengan bentuk bahwa Allah tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Artinya Allah nggak bisa mengucapkan hal tersebut karena ada kecacatan kalam pada dirinya. Ini orang yang kayak orang gagu, itu ada kecacatan pada dirinya. Dia mengetahui sesuatu tapi nggak bisa disampaikan kepada yang lain. Ini mustahil ada pada Allah. Baik nggak bisanya disampaikan karena dirahasiakan, atau nggak bisanya disampaikan karena kecacatan, itu mustahil. Seperti keadaan bisu atau keadaan kekanak-kanakan. Anak-anak itu kan ngomongnya pelo, cedal. Kamu kok nggak bisa ngomong air? Ya maklum lah, masih anak-anak gitu loh. Allah kok nggak bisa kalam, gimana? Ya maklum lah, belum dewasa. Ini mustahil. Dan tersucikan Allah itu dari semua kalamnya hawadis, dari semua kalamnya makhluk. Kalau kita bicara kalam-kalam yang ada pada makhluk itu semua punya kalam yang bentuknya luar biasa. Manusia aja punya berapa bahasa? Ya? Manusia punya berapa bahasa? Ribuan bahasa. Dari mulai negara-negara, Indonesia aja punya berapa bahasa? Oh, seratusan. Lah kalau dunia itu belum bahasanya hewan, belum bahasanya malaikat, belum. Itu bukan kalamnya Allah, bukan. Itu kalam yang diciptakan oleh Allah, bukan itu kalamnya Allah. Orang pahamnya, oh itu kalamnya Allah. Iya, kalau bicara milik Allah, iya, gitu loh. Berarti bukan sifat kalamnya Allah. Orang kok pahamnya, oh itu sifat kalamnya Allah dibagi-bagikan. Mana ada sifat kalam dibagi-bagikan? Ini Allah menjadikan kalam pada hamba-hambanya. Hambanya dikasih ilmu dan dikasih sifat kalam untuk menginformasikan ilmu yang dia ketahui. Namanya Allah menjadikan kalam pada hamba-hambanya. Maka Allah suci dari semua sifat kalamnya hawadis. Mau pakai suara, mau pakai huruf, mau pakai teriakan, mau pakai ketukan, mau pakai ciutan. Ada kalam pakainya begini doang. Ada sandi-sandi, ya kalam juga. Maka Allah kalam semua, kalam hawadis itu mustahil menjadi sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua sifat kalam itu pasti terbatas. Pasti ada awal, ada akhir. Wa huwa sifatun wahidatun la ta'adduda fiha. Sifat kalam itu ya kalam yang esa, nggak ada susunan kalam, nggak ada. Kalamnya Allah itu nggak tersusun beberapa kalam, nggak ada. Kalam yang esa, maknanya apa yang Allah ketahui di kalam dengan kalam yang esa. Yang Allah ketahui berapa? Segala sesuatu yang wajib, yang mustahil, yang jaiz diketahui oleh Allah. Dan di kalam dengan kalam yang esa. Jadi kalau bicara sifat kalam itu nggak tersusun-susun, nggak kalamnya Allah. Nah gambarannya bagaimana? Ya nggak bisa digambarkan. Kita hanya punya gambaran kalamnya hawadis, kalam yang tersusun-susun. Makanya kalau ketemu sama kalam yang tersusun-susun pasti bukan kalamnya Allah. Kalau ketemu kalam yang pakai huruf, pakai suara, pasti bukan kalamnya Allah. Gitu loh. Ini yang harus kita batasi sebagai bentuk pengetahuan dasar tentang sifat kalamnya Allah.
Terus kalau dilihat dari ta'aluknya, kalau bicara kalamnya, kalam yang esa. Kalau bicara yang di kalam, yang diomong, ya banyak hal. Karena yang diketahui Allah ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Maka yang di kalam, ya ada kalam yang tentang petunjuk pada perkara yang wajib, kalam yang menunjuk pada perkara yang mustahil, kalam yang menunjuk pada perkara yang jaiz. Itu maksudnya di kalam tuh. Terus ada kalam yang isinya perintah, isinya larangan, isinya khobar, isinya janji, terus ancaman. Kalau dilihat dari syar'i, isinya Quran. Quran itu disebut kalamullah. Maka isinya apa? Isinya petunjuk dari Allah. Petunjuk apa saja? 5 perkara. Menunjukkan pada 5 perkara. Apa? Ada berita tentang apa? Ya, kenabian yang dulu, kenabian yang apa terjadi pada Nabi Muhammad, cerita Ashabul Kahfi, cerita tentang apa Zulkarnain, tentang banyak cerita tentang sesuatu yang Allah beritakan kepada kita dalam Al-Quran. Terus yang kedua apa isinya Quran? Perintah. Aqimis shalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah haji, perintah zakat, perintah taat pada orang tua, perintah semua dalam Al-Quran. Ada pula larangan, la taqrabuz zina, jangan minum khamr, jangan riba, jangan. Larangan ada dalam Al-Quran. Terus ada janji, siapa yang mengerjakan sholat akan diberikan pahala, akan diberikan surga yang di bawahnya mengalir. Ada pula ancaman, siapa yang meninggalkan sholat, meninggalkan perintah akan diancam oleh Allah dengan neraka yang pedih, yang bahkan siksanya belum pernah orang melihat siksa yang demikian. Ini Quran isinya kalam, kalamnya Allah. Maka kalamnya Allah itu menunjukkan sesuatu. Apa yang ditunjukkan dibatasin. Kalau kita mau kesimpulkan maka 5 perkara. Jadi kalau kamu baca Quran seluruhnya, maka kamu akan tahu, oh ada 5 perkara di dalamnya. Oh ini berita, oh ini perintah, oh ini ancaman. Gak ada kalam yang apa di dalam Al-Quran, kalam itu jadi kalam yang sia-sia, gak ada. Isinya kalam semua petunjuk dan menunjukkan kepada 5 ini ketika disimpulkan oleh para ulama. Di antaranya apa? Famin haitsu ta'alluqu bittalab fihi as-salat mathalan amrun. Ketika kalam itu menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan seperti sholat, maka disebut namanya kalam itu perintah. Wa min haitsu ta'alluquhu bi talabi tarki az-zina mathalan nahyun. Kalau kalam itu menunjukkan larangan, pencegahan untuk melakukan seperti zina, maka disebut nahyun, larangan. Jadi kalam yang menunjuk pada larangan, kalam yang menunjuk pada perintah. Wa min haitsu ta'alluquhu bi anna fir'aun fa'ala kadza wa fa'ala kadza, seperti Fir'aun mengerjakan ini itu maka namanya khobar. Wa min haitsu ta'alluquhu bi anna ta'i'a lahul jannah. Ada pula kalam yang isinya orang-orang yang taat akan masuk surga, namanya wa'dun, janji. Wa min haitsu ta'alluquhu, ada pula ta'alluqnya bi annal 'asi, orang yang maksiat yadkhulun nar, maka namanya wa'idun, adalah ancaman. Wa ta'alluqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Nah, kalau dilihat dari lebih luasnya lagi, apa yang Allah kalam? Yang Allah kalam perkara yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Apa sih perkara wajib yang Allah kalam? Contohnya ya perkara yang berkaitan sama sifat-sifat pada dirinya sendiri. Namanya kalam tentang sesuatu yang wajib, sesuatu yang hukumnya perkara itu wajib menurut akal. Kayak apa? Anallah, la ilaha illa ana.
Allah kalam, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka kalam ini menunjukkan kalam yang wajib, yang menunjukkan bahwa memang Allah lah wajib satu-satunya yang bersifat ketuhanan. Maka kalam tentang itu, kalam yang menunjukkan itu disebut kalam yang menunjukkan pada perkara yang wajib, gitu loh. Ada lagi kalam mata khoda waladan wala sahibatan, aku tidak butuh kepada anak dan gak butuh kepada istri. Maknanya kalam itu menunjuk kepada perkara yang mustahil. Allah itu mustahil butuh anak, mustahil Allah butuh istri. Ada lagi kalam yang menuju pada perkara yang jaiz. Mana? Ya tadi yang jaiz tadi, yang menyangkut kita, ada perintah, larangan, ancaman. Itu kalam pada perkara yang jaiz. Allah menunjukkan apa? Bahwa akulah yang menciptakan, inna fi khalqis samawati wal ardi. Ini Allah menciptakan. Allah menunjukkan bahwa langit bumi adalah semua adalah ciptaannya Allah. Allah memberikan perintah, memberikan larangan. Ini kalam pada perkara yang jaiz. Maka kalam atau menunjukkannya Allah dengan sifat kalam, dengan kata-katanya pada perkara yang wajib, mustahil, jaiz, itu kal ilmi, seperti pula ta'aluknya sifat ilmu. Lakin ta'alukul ilmi ta'alukul inkisyaf. Cuman bedanya kalau ta'aluknya ilmu itu inkisyaf, mendeteksi gitu loh. Mengerti, memahami. Kalau wa ta'alukul kalam ta'alukul dilalah. Kalau kalam ta'aluknya dilalah, tanda-tanda atau menunjukkan sesuatu, memberikan petunjuk. Kalau ilmu itu mendeteksi, kalau gambarannya. Kalau kalam memberikan informasi. Yang diinformasi apa? Ya yang di ilmu tadi. Karena ilmu sama kalam itu lazim. Seperti tadi kita ngomong yang kemarin, apa? Kudrat sama iradat sama ilmu. Kalau mau dikaitkan lazim, kaitan lah. Kalau ilmu lazimnya pasti dengan apa? Dengan sifat kalam. Artinya yang di ilmu pasti di kalam. Yang di kalam pasti di ilmu, ini lazim, nggak mungkin khilaf, nggak. Kalau irodah kan nggak. Yang di ilmu nggak semuanya di irodah. Yang di irodah pasti di ilmu. Berarti nggak umum apa lazimnya. Nah, yang lazimnya secara umum apa? Ya kudrat irodat. Yang di kudrat pasti di irodah, yang di irodah pasti di kudrat. Artinya kedua-duanya ta'thir dan tahsis. Lah kalau kalam sama ilmu plek, nggak ada yang ditinggal sama sekali. Semua yang di ilmu pasti di kalam. Yang di ilmu apa? Wajib, mustahil, jaiz. Yang di kalam wajib, mustahil, jaiz. Jadi nggak ada apa yang tertinggal dari apa yang ada di ilmunya. Semua di kalam oleh Allah. Bedanya yang satu ta'aluknya inkisyaf, yang satu ta'aluknya dilalah, menunjukkan. Wa ta'alluqu binisbati li ghairi amrin wa nahi tanziziyun qadimun. Maka kalau mau bicara ta'alluq, mau kita namain nama kerjanya, ini yang di kalam Allah mau kita namai dengan nama kerjanya. Allah kalam tentang selain perintah dan larangan, maka kalam itu namanya kalam tanzizil qadim. Selain perintah larangan, semua dikalam oleh Allah tanzizil qadim. Artinya semua kalam itu, semua perkara itu ya dikalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah larangan itu ya juga dikalam sebetulnya kalau mau disebutkan apa? Kepada perkaranya itu termasuk sesuatu yang diinformasikan oleh Allah, maka ya semuanya itu termasuk ta'aluk tanzizil qadim. Artinya sebelum adanya makhluk, semua itu nyata dikalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan tentang semua perkara itu tidak ada permulaannya. Namanya ta'aluk tanzil qadim. Jadi Allah kalam
pada dirinya sendiri. Ini ta'aluk sifat kalamnya begini. Tidak semua orang menyepakati. Ada sebagian kelompok yang mengatakan Allah itu sebelum ada makhluk ya nggak ngomong. Setelah ada makhluk baru ngomong. Lah kalau sebelum ada makhluk Allah ngomong sama siapa katanya? Masa ngomong sendiri? Gitu loh. Jadi Allah ngomong setelah adanya makhluk, menunjukkan Allah ya berkata-kata dengan makhluk. Masa Allah berkata-kata nggak ada makhluk, lah ngomong masih apa Allah? Berarti dia menganggap kalamnya Allah tidak wajib. Kalamnya Allah seperti kalamnya makhluk, yang boleh saja sewaktu-waktu ngomong, boleh saja sewaktu-waktu diem. Nah, ini mustahil nih. Kalam yang demikian bukan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamnya Allah kalam yang wajib, hingga bukan kalam yang bisa sewaktu-waktu berhenti, bisa sewaktu-waktu melanjutkan ngomong. Kalau begitu ya ada awal, ada akhir. Sudah kita tolak dari tadi tuh. Kalamnya Allah nggak ada awal, nggak ada akhir. Hingga sebelum ada makhluk Allah tetap wajib bersifat kalam. Yang di kalam apa? Ya semuanya itu di kalam. Semua itu diketahui oleh Allah. Allah menjanjikan nanti akan masukin orang yang takwa ke surga. Ya di kalam. Kenapa? Diketahui oleh Allah. Allah tahu nanti yang bertakwa si fulan akan saya masukin surga. Nanti yang maksiat si fulan akan saya masukin ke neraka. Allah memberikan cerita, nanti akan saya ceritakan tentang kejadiannya ini, kejadian ini. Ini semua pengetahuannya demikian di kalam oleh Allah, namanya kalam tanzizil qadim, gitu loh. Lah kalau dikaitkan sama perintah dan larangan, wa amma binisbati lahuma, perintah dan larangan, fa in lam yustarat fihima wujudul ma'murin wa nahyi kadzalik. Kalau perintah larangan itu bentuk kalamnya yang enggak punya syarat, adanya wujudnya yang diperintah dan dilarang, maka itu juga kalam yang qadim, kalam yang tanzizil qadim. Perintah dan larangan juga di kalam oleh Allah tanzizil qadim apabila belum dikaitkan dengan adanya syarat orang yang diperintah. Contohnya beginilah, kan orang-orang Mu'tazilah mengatakan kalau Allah kalam seperti perintah aqimis shalah, kalamnya Allah itu sebelum adanya makhluk, berarti Allah ngomong sendiri. Masa sih Allah merintah tapi belum ada yang diperintah? Sholat dong, sholat. Mana yang disuruh sholat? Belum ada, lah ngomong sama siapa Allah? Zakat dong, zakat. Puasa dong. Yang disuruh puasa mana? Belum ada. Masa Allah begitu ngomongnya? Ini Mu'tazilah nih. Hingga nggak mungkin Allah kalam itu sebelum adanya makhluk. Di sini mengatakan kalam itu di kalam sebelum makhluknya muncul. Nggak ada permulaannya bagi Allah. Apa gambarannya? Seperti kita gambarin orang membuat suatu perintah atau larangan. Saya umpamanya nulis dilarang merokok. Terus tulisan itu saya tulis di papan yang besar, saya bawa tulisannya. Ketika kamu lihat tulisan ini, kamu akan berhenti ngerokok nggak kira-kira? Oh enggak. Kan saya nulis dilarang merokok. Waktu kamu lihat tulisan ini, kira-kira kamu berhenti ngerokok enggak gitu? Berhenti enggak? Berhenti enggak? Berhenti. Tulisan ini sudah diberlakukan belum? Kan baru saya tulis, belum saya perintahkan untuk diikuti. Atau kalau tulisan ini sudah saya tempel di pom bensin, nah ini
sudah saya tempel di rumah sakit. Maka orang yang masuk rumah sakit akan tahu, oh dilarang rokok. Kalau ini masih saya bawa, orang yang lihat berhenti rokok enggak? Ya hubungannya apa? Ada tulisan dilarang merokok, loh berhentilah. Lah ya kan ribet. Ini tulisan ini belum saya berlakukan. Artinya itu baru sebagai kalam yang belum menuntut adanya yang dilarang atau yang diperintah. Gitu loh. Kalau kaitan sama sedemikian, maka kalam yang perintah dan larangan juga dikalam oleh Allah pada tanzizil. Contoh lain, sekolah. Di sekolah itu ada peraturan enggak? Ada. Peraturan itu ya masuk jam sekian, yang paling penting SPP-nya sekian, terus batas SPP tanggal sekian. Ada kan peraturan ya? Pakaiannya nanti pakaian ini, sekolahnya ini peraturan nih. Itu peraturan dibikin, diperintahkan untuk anak nanti masuk jam 7. Anak diperintah untuk pulang jam sekian, diperintah untuk pakai pakaian ini, kan diperintah semua. Dan dilarang anak itu untuk membawa HP, dilarang untuk membawa makanan ke dalam kelas, dilarang untuk membawa. Larangan ada itu. Itu larangan dibikin setelah ada muridnya atau sebelum ada muridnya? Atau nunggu muridnya masuk, tunggu saya bikin perintah dulu larangan. Atau sebelum muridnya masuk semua peraturan sudah ada? Sudah ada? Lah ngatur siapa gurunya itu? Masa ada peraturan nggak ada yang diatur? Itu namanya baru undang-undang gitu loh. Belum diberlakukan. Pemberlakuannya kapan nanti? Ya nunggu muridnya pada masuk. Ketika nanti muridnya pada masuk, guru tinggal mencet lonceng, teng teng teng. Murid tahu, oh tandanya saya suruh masuk kelas jam 7. Guru nggak usah ngomong lagi, masuk kelas jam 7, nggak usah kalam lagi gurunya, gitu loh. Itu namanya kalam qadim kalau mau digambarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kalam qadimnya Allah membicarakan semua undang-undang yang akan diberlakukan untuk makhluk. Perintah untuk Nabi Adam, perintah untuk Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi kitab Quran, Injil, Taurat, Zabur, semua dikalam oleh Allah pada kalam qadimnya yang enggak berawal, gitu loh. Adapun pemberlakuannya, Allah berlakukan kalam itu setelah yang mau diperintah itu muncul. Oh Nabi Adam dulu muncul, maka perintah diberlakukan. Apa tanda perintahnya? Oh Nabi Adam perintah sholat sekian kali, puasa sekian kali, haji sekian kali. Allah berlakukan untuk Nabi Adam. Oh Nabi Idris turun, perintahnya apa? Allah berlakukan. Yang diberlakukan apa? Tanda, bukan kalam lagi, bukan, gitu loh. Kayak kamu sekarang diperintah sholat, Allah merintah kamu sholat, hambaku sholat. Itu kalam yang merintah sholat, itu qadim, nggak ada permulaannya. Maka kalam itu dituliskan oleh malaikat Jibril yang disalin dari Lauhul Mahfuz, diberikan kepada nabi-nabinya. Maka ketika seseorang membaca peraturan itu, undang-undang itu, tahu, oh saya diperintah sholat subuh, diperintah sholat duhur, diperintah sholat asar. Oh kalau subuh tandanya ini, asar tandanya ini. Maka ketika kamu tahu peraturannya, Allah nggak kalam lagi, nggak. Allah nggak kalam dua kali, nggak, kalamnya Allah esa, gitu loh. Maka Allah memberlakukan perintah itu dengan tanda apa? Memunculkan matahari, tandanya subuh diberlakukan, gitu loh. Oh, yang diwajibkan untuk ngelakuin sholat siapa? Orang yang sudah balik. Maka Allah munculkan manusia jadi balik, ditumbuhkan sampai usia 15 tahun. Ketika dia 15 tahun dia tahu, oh saya mulai hari ini kena perintah. Allah nggak kalam lagi, yang 15 tahun. Kalamnya Allah nggak dua kali kalam, nggak. Kalam yang esa. Pada kalam qadimnya semua dikalam oleh Allah sempurna sesuai dengan pengetahuan.
pengetahuannya. Nggak ada kalam 2 kali, nggak ada. Sholat maghrib perintah oleh Allah, oh matahari dimasukkan, oh saya sholat maghrib. Ini tanda ini kita jadi tahu saya diperintah Allah sekarang. Itu namanya pemberlakuan perintah. Ketika tanknya kok 7 kali teng, oh berarti jamnya pulang sekolah. Anak-anak gurunya masih nulis juga, makasih Pak Guru, cepat pulangnya. Sudah 7 kali tengnya, tanda suruh. Ini gurunya nggak ngomong lagi pulang, kan nggak ngomong lagi, sudah ada di peraturan, sudah tertulis. Itu disebut dalil atau gambaran kalam qadim. Allah bicara sempurna tentang segala peraturan. Ini harus nyambung nih kamu, kalau enggak kamu akan jadi Mu'tazilah. Apa yang mengatakan Allah itu kalamnya setelah makhluknya ada, gitu loh. Setelah makhluk muncul, baru peraturan itu ada. Baru Allah kalam tentang perintah, bikin Quran, Injil. Ini enggak demikian. Tapi pada kalam qadimnya Allah, semua itu dikalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ishtarata fihi madzalika anna ta'alluqu fima suluhiyan qadiman. Lah kalau perintah itu berkaitan sama yang diperintah dan larangan, maka perintah larangan disebut ta'alluqnya namanya ta'alluq suluhil qadim, gitu loh. Bukan ta'alluq tanzizil qadim. Ketika berkaitan sama yang diperintah, maka kalam itu dikelompokkan menjadi kalam yang disebut kalam yang dikerjain oleh Allah suluhil qadim. Apa sih suluhil qadim itu? Kalam yang siap diberlakukan oleh Allah. Kapan memberlakuannya? Nah, kaitannya sama tanzizil hudus, pemberlakuan kalam tersebut. Qabla wujudil ma'mur wa manhi wa tanzizian hadisan ba'da wujudihima. Kalau setelah munculnya yang diperintah dan dilarang, maka jadinya ta'aluk itu berubah menjadi ta'aluk tanzizil hudus, kalam yang diberlakukan, peraturan yang diberlakukan, undang-undang yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa ta'ala mutakallimun amirun nahi wa wa'idun mutawa'idun bi kalamil azali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang memerintah, yang melarang, yang menjanjikan sesuatu, yang mengancam sesuatu, yang mengkhabarkan sesuatu dengan kalam yang azali, gitu ya. Dengan kalam yang qadim. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kamu nggak begini, kamu jadi Mu'tazilah. Ketika meyakini Allah itu yang merintahnya baru, setelah ada makhluk baru perintah, setelah ada makhluk baru melarang, ada makhluk baru menjanjikan. Oh enggak, Allah menjanjikan, memerintah, melarang, mengancam, mengkhabarkan itu pada kalamnya yang qadim, qaimun bidzatihi la yushbihu kalamal khalqi. Kalam yang qadim, kalam yang berdiri pada zatnya, yang kalam itu tidak menyerupai kalamnya makhluk. Nggak ada kalam yang pakai huruf, pakai suara, nggak ada. Itu kalam yang bila huruf, bila sautin. Falaisa bisauti yahdutsu min insilahil hawa au istikakil ajsam. Maka Allah itu bersuara, tidak berkalam, tidak dengan bersuara yang terjadi dari hembusan udara. Kalau Allah ngomong pakai suara berarti ada hembusan udara. Butuh bantuan udara segala. Kalam yang pakai lidah, kan ada dorongan apa? Udara. Ada pita suaranya yang mengatur perubahan-perubahan suara. Atau terjadi dari gesekan jasad lidah, gesekan lidah. Kalau kamu kok ngomong lidahnya diam aja coba, ya nggak terjadi suara, nggak terjadi kata-kata, terjadi atas gesekan lidah. Wala biharfin
yanqati'u bintibaqi syafatin au taharrukil lisan, dan tanpa huruf yang terputus-putus karena terkatupnya dua bibir atau bergeraknya lidah. Semua ini enggak terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Wa Musa alaihi salam sami'a kalamallahi bi ghairi harfin wala sautin. Dan Nabi Musa alaihi salam dikenal sebagai siapa? Kalimullah. Zat atau manusia, nabi yang mendapatkan langsung kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kama yarol abraru zatallahi ta'ala fil akhirah. Nabi Musa mendapatkan kalamnya Allah di dunia, sebagaimana nanti orang-orang yang beruntung, orang-orang baik akan melihat Allah di akhirat. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang beruntung, mendapatkan nikmatan yang puncak, melihat Allah di akhirat. Amin ya rabbal. Min ghairi jauharin wala arodin. Para abror, para orang-orang yang baik ini akan melihat Allah tanpa tubuh fisik, jasad, jauhar, jisim, dan tanpa sifat yang namanya a'rod. Karena jisim, jauhar, jirim yang sifatnya a'rod itu adalah wujudnya kita dan sifatnya kita. Allah zatnya bukan jirim, bukan jauhar, sifatnya bukan a'rod. Dan itu yang dilihat oleh para orang-orang abror. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam melihat kalamnya Allah yang tidak huruf, tidak suara. Jadi jangan sampai kita menisbatkan ini menjadi kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kita harus tolak. Kalamnya Allah tidak sebagaimana kalamnya kita. Kalamnya Allah qadim, kalamnya Allah tidak berawal, kalamnya Allah tidak terbagi-bagi, tidak tersusun-susun, tapi kalam yang esa. Ini dicukupkan sampai ini tentang pembahasan kalam. Terus kita akan sampai kepada wazidduha, dan lawannya sifatil kalam al-bakamu bahwa al-kharsu. Mustahil yang menjadi lawannya sifat kalam adalah bakam atau tidak berbicara atau bisu atau diam. Ini juga mustahil. Allah bisu mustahil, Allah diam mustahil. Diam itu mustahil, apalagi bisu. Diem aja mustahil. Diem itu maknanya bisa ngomong tapi nggak mau ngomong gitu loh. Nggak maunya itu ya nggak mau aja, atau nggak maunya itu karena merahasiakan, atau nggak maunya karena cacat, pokoknya nggak ngomong lah. Maka itu mustahil pada Allah. Nah, kalau orang-orang Mu'tazilah kan nggak, Allah ya nggak ngomong sebelum ada makhluk. Ya nggak ngomong, bisa ngomong, bisa, tapi nggak mau. Kenapa? Lah nggak ada yang diajak ngomong. Jadi bikin makhluk untuk teman ngomong gitu maksudnya. Gimana sih? Kesepian, bikin makhluk untuk cari teman ngomong. Gitu. Ngomongnya nggak wajib berarti kalau begitu. Wal muradu bil bakami adamul kalamin nafsi. Yang dimaksud dengan bakam itu adalah adamu kalamin nafsi, tidak adanya kalam pada dirinya. Sawaun kanat bi afatin amla fada khalafihi sukut. Baik itu tidak adanya kalam nafsi itu, baik itu karena kecacatan, penyakit, atau ya diem aja, pokoknya diem, mau diem. Yang penting pada dirinya nggak ada sifat kalam. Wal muradu bil khirti afatun tamna'u minal kalamin nafsi. Yang dimaksud dengan khiris atau bisu itu adalah kecacatan yang tercegahnya pada dirinya untuk bisa berbicara. Jadi ada bisu, ada diem. Kalau diem bisa ngomong tapi nggak mau ngomong. Kalau bisu pingin ngomong tapi nggak bisa ngomong, bisu. Ini keduanya mustahil bagi Allah.
Allah bisu ya mustahil, Allah diem juga mustahil. Maksudnya diem dan bisu pada kalam nafsi, pada kalam dirinya. Emang kenapa sih, bedanya apa? Wa'lam, ketahuilah, anal kalam Allahi yutlaku ala kalamil qadim al-qa'imah bidzati ta'ala wa ala kalamil lafdi al-makru'in bima'na annahu ta'ala khalaqahu wa laisa li ahadin fil asli tarkibi kasbun. Yang dimaksud, kamu harus tahu bahwa kalamnya Allah yang disebut kalam qadim itu disebut namanya kalam nafsi. Yang tadi kita bicarakan tuh, ada kalam yang wajib menunjukkan pada yang mustahil, pada yang jaiz. Kalam yang qadim yang enggak ada permulaannya disebut kalam nafsi. Beda nih. Kalam nafsi itu kalam sifat, kalam yang ada pada dirinya sendiri gitu loh. Itu namanya kalam nafsi. Lah, adapun kalamnya Allah yang rupanya Al-Qur'an, rupanya Injil, Taurat, Zabur, itu namanya kalam lafzi, gitu nih. Kalam yang dilafatkan oleh Allah. Artinya Allah menciptakan petunjuk, gitu loh. Allah menciptakan petunjuk itu maknanya Allah menjadikan informasi untuk kita. Ada kalam yang pada dirinya sendiri, ini namanya kalam qadim, enggak ada permulaannya. Ada kalam yang diciptakan. Nah, kalau kalam yang diciptakan, maka ini baru ada makhluknya, maka Allah menciptakan kalam, menjadikan undang-undang, menjadikan peraturan, Al-Qur'an, Zabur, Taurat. Ini semua namanya kalam lafzi yang bentuknya huruf dan suara. Kalau turunnya untuk orang Arab, maka hurufnya Arab. Kalau turunnya untuk Bani Israel, maka hurufnya ya Ibrani. Kalau turunnya untuk orang Mesir, maka bahasa Kipti, sesuai dengan bahasa yang diturunkan kepada kaumnya masing-masing. Allah turunkan kalam lafzi. Contohnya apa? Contohnya kayak kamu nulis surat. Kamu pernah nulis surat? Pernah? Apalagi dulu SMA, isinya surat cinta. Kalau sekarang surat lamaran kerja. Kalau orang Priok SKCK begini tiap hari. Surat apa? Kamu bikin surat, maka surat yang kamu tulis huruf dan suara, huruf dan bentuknya huruf. Saya mau. Semua yang kamu tuliskan itu asalnya dari mana? Kata-kata yang kamu tulis itu muncul dari mana asalnya? Dari dalam hati. Berarti kamu itu juga punya kalam nafsi dan punya kalam lafzi. Ini kamu digambarkan nih. Apa ada sih Bib kalam yang nggak pakai huruf, nggak pakai suara? Kamu kan minta contoh. Ada contohnya. Kalam yang ada pada diri kamu, kalam yang ada pada hati kamu. Hati kamu ngomong nggak? Ada orang dengar? Ada. Hati kamu ngomong, ada suaranya. Kalau ada suaranya, orang lain bisa dengar. Seperti kalam mulut kamu, ada suaranya, orang lain akan. Kalau kalamnya hati, nggak pakai suara dan nggak pakai huruf. Buktinya apa? Ketika kamu mau nulis surat, kamu ciptakan huruf-huruf untuk memaknai atau untuk menunjukkan yang ada dalam hati kamu. Saya pengen ngomong cinta sama si Anu. Saya tulis nih, aku I love you.
Uhibbuki ya ukhti. Insyaallah. Kamu tulis nih berbentuk kata-kata. Kenapa? Karena asalnya dalam hati bukan kata-kata. Asalnya dalam hati juga bukan suara, maka kamu suarakan dalam bentuk mulut. Kamu suarakan. Disuarakan dalam bentuk mulut atau kamu tuliskan dalam bentuk kata-kata. Maka ini gambarannya ada kalam lafzi, ada kalam nafsi. Kalam nafsi kita juga nggak pakai huruf dan nggak pakai suara. Tapi kalamnya Allah bukan demikian. Kenapa? Karena kalam nafsi kita tersimpan dalam hati, sama kayak ilmu. Ilmunya kita tersimpan dalam hati. Ilmunya Allah nggak tersimpan dalam hati, dan kalam nafsinya Allah juga bukan dalam hati. Tapi kalau berbicara nggak pakai huruf, nggak pakai suaranya, ya contohnya itu kan ada. Contohnya kalam yang nggak pakai huruf, nggak pakai suara, ada pada diri kita sendiri. Kalau kamu kok sampai emangnya aneh loh, ada omongan yang nggak pakai huruf, nggak pakai suara, kok ada? Lawang pada diri kamu. Afala ta'qilun, apa kamu nggak pernah mikir? Afala tadabbaru, kamu nggak pernah gambarin apa sih yang dalam diri kamu? Wa fi anfusikum, kata Allah, dan dalam diri kamu itu ada itu semua tanda-tanda yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama melihat bahwa pada diri kita ada contoh sifat kalam nafsi, namanya kalam yang ada pada diri kita. Yang kalam itu nggak bisa direkam, nggak bisa ditulis, nggak bisa, bukan huruf, bukan suara. Ketika kamu mau melafatkannya, maka kamu lafatkan dalam bentuk suara, mulutnya ngomong. Yang kamu omong semua pasti dari dalam hati. Coba kamu omong satu hal yang kamu nggak tahu, coba bisa nggak? Bisa nggak? Ngomong satu hal yang kamu nggak tahu, nggak bisa. Lah, kalam hati kamu itu pernah berhenti nggak, saya nanya? Kapan kalam hati kamu berhenti? Ini kayaknya kan semua diem nih, kayaknya diem. Hatinya ngomong nggak? Kapan sih kelarnya? Ngaji nggak kelar-kelar. Udah nggak ada wedangnya, nggak ada kuenya. Ngomong nggak hatinya? Ngomong. Padahal kan mulutnya diem, hatinya ngomong. Nah itu hati kamu yang ngomong itu berhentinya kapan? Pernah berhenti nggak hati itu? Waktu tidur. Begitu melek langsung ngomong, saya mau ke sini, nanti mau ke sono, siang gimana? Baru melek udah cerewet, mau ke sono. Duh. HP lah, waduh banyak, siapa aja. Dari kalau orang ego ngomong tapi nggak tahu yang diomong, berarti nggak disebut dia ngomong, hatinya berhenti. Orang yang tidur itu berhenti ngomong kenapa? Karena nggak ada ilmu. Kan tadi kalam itu hubungan sama ilmu. Lah ketika kamu hilang ilmu, ya hilang ngomong. Sama kayak kamu ketika kamu ditanya oleh seseorang yang kamu nggak tahu, diem hati kamu. Kenapa? Karena nggak ada yang diomong, maka diem. Kamu akan ngomong semua yang kamu tahu. Langit isinya apa? Diam. Nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena nggak ada yang diketahui. Coba nih, bumi lapis ke-7 isinya. Selagi kamu tahu pasti ngomong. Maka hati kamu itu juga ngomongnya nggak ada awal, nggak ada akhir, digambarkan begitu loh.
Karena hidup kamu itu berawal berakhir, ya jadinya ada permulaannya. Kapan saya mulai ngomong? Mulai melek. Ketika saya melek ngomong. Nanti berhentinya merem. Berhentinya. Ini gambaran yang demikian mau kita pakai untuk menggambarkan kalam yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi kalam nafsinya Allah yang enggak ada awal, enggak ada akhir. Allah itu wajib hidup, wajib ilmu, nggak ngantuk, nggak tidur, lah pakai berhenti ngomong? Ya nggak berhenti ngomong. Wajib ngomong, gitu loh. Itu kalam yang disebut kalam nafsi. Lah kalam nafsi ini nggak berhubungan sama orang lain. Mau ada orang lain ya saya ngomong, mau nggak ada orang lain saya ngomong. Itu namanya sifat kalam nafsi. Kalau kalam lafzi, ngomongnya nunggu ada orang, kalau enggak kecuali di kamar mandi ambil pegang gayung ada walaupun enggak ada orang kamu, kalau kok enggak ada orang kamu ngomong sendiri ahlan wa sahlan bokhair enggak ini gimana sih orang Maka dulu banyak orang menyangka wali-wali itu orang ngomong sendiri loh. Ngomong sama siapa nih orang? Nggak ngerti lagi ngobrol sama yang di sono, nggak ngerti dia. Nah sekarang orang pakai handsfree, celep. HP-nya disimpan di kantong, dongeng dia. Aneh nggak sekarang? Kalau dulu grogol daftar grogol. Sekarang nggak aneh, kenapa? Oh mungkin lagi ngobrol sama si Anu. Ini kalam yang kamu lafadzkan, ya ngomong sama orang, nunggu orang. Kalau kalam nafsi nggak butuh ngomong sama orang, itu kalam sifat, kalam yang ada pada diri kamu sendiri yang hubungannya sama ilmu kamu, gitu loh. Nggak hubungan sama orang lain. Adapun hubungan sama orang lain jadinya kalam lafzi. Kenapa? Karena kita nggak bisa menunjukkan kalam hati kita pada orang lain. Coba kamu bisa nunjukin kalam hati kamu sama orang lain. Perlu suara? Perlu tulisan? Kayak orang yang ngomong pakai apa namanya? Indra keenam, telepati, merpati apa telepati? Dari hati ke hati. Oh paham, mantep loh, insyaallah. Makanya ada tingkat kewalian nanti begitu, seperti tanda yang Allah berikan kepada Nabi siapa? Zakaria, yang ketika masa tuanya baru dikaruniai anak Nabi Yahya. Maka Allah Nabi Yahya ngomong, Nabi Zakaria ngomong, ya Allah, tandanya apa kalau saya mau punya anak? Siapa yang kamu 3 hari nggak boleh ngomong? Terus kalau ngomong gimana? Ya pakai tanda. Nah itu loh. Maka nanti ada makom wali yang ketika dia sudah bisa memahami tanda-tanda itu, jadi wali dia. Tanda-tanda dari kalam-kalamnya mereka ini yang nggak pakai ngomong lagi. Oh iya ngomong apa ini orang? Itu Nabi Zakaria yang dakwahnya 3 hari itu nggak pakai kata-kata. Dia tunjukkan pakai tanda, pakai sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi pada diri kita juga ada kalam nafsi, juga ada kalam lafzi. Waman ankaro annama baina daf'il mushhafi kalamallahi faqad kafaro. Maka siapa yang mengingkari di antara kulitnya Al-Qur'an, mushaf apa samaknya atas dan bawah, ini isinya itu ada yang bukan kalamullah, maka dia kafir. Semua yang di Quran kalamullah. Karena nggak ada yang mengaku itu kalam saya, nggak ada. Ini bikinan saya, ini omongan saya, nggak ada.
Semua yang di Quran itu kalamullah. Lah kalamnya Allah tadi ngomongnya bukan suara, bukan huruf. Kok sekarang Quran adanya huruf dan suara? Kalau saya omong Quran pakai suara, bentuknya dalam bentuk huruf. Ini kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Kok bisa? Ini namanya kalam lafzi. Allah menciptakan kalam. Kalau kita kan nulis, Allah nggak nulis, Allah menjadikan kalam, gitu loh. Mau menciptakan kamu aja bisa, masa menciptakan tulisan nggak bisa? Bagaimana sih? Hah? Sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam, Allah menciptakan langsung lauh di kantongnya. Musa, keluarin kantong kamu. Udah ada lauh, isinya perintah semua. Allah menciptakan kalam. Sebagaimana yang di Lauhil Mahfud, Allah ciptakan kalam di Lauhil Mahfud. Malaikat Jibril diperintah menyalinnya dalam bentuk Al-Quran yang 30 juz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, kemudian turun kepada para nabi. Kalau turunnya ke Nabi Musa, nabi yang lainnya turun langsung, Nabi Isa dalam bentuk satu gelondong turun bareng gitu. Tapi beda dengan yang turun sama Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan sama Nabi Malaikat Jibril turunkan satu per satu sesuai hikmahnya. Apa kejadiannya? Turun ayat ini. Apa kejadian? Turun ayat ini. Jadi kalam yang ada di Lauhil Mahfud, tulisan tentang nasib kita, kejadian apa, itu kalam yang diciptakan, namanya kalam lafzi, gitu loh. Itu sebagian, bukan seluruhnya ditulis di situ, enggak. Yang Allah kalam itu semua ada pada dirinya sendiri. Lah yang akan Allah tunjukkan, ditulis, diciptakan di Lauhil, yang nanti gunanya untuk apa? Malaikat semua perintahnya lihat situ. Hari ini perintah saya apa? Datang. Oh, fulan dicabut. Oh, fulan disuruh kasih wahyu. Oh, fulan disuruh oh, fulan mati. Oh, fulan. Lengkap. Data perintah untuk para malaikat di situ. Artinya malaikat itu enggak apa? Kalau ketika lapor kepada Arsy, lapor kepada Allah, enggak terus kayak raja dunia yang kamu anggap rajanya duduk, malaikat lapor, ya, jalan. Enggak begitu. Itu mah raja kita, raja dunia, rajanya duduk di atas kursi lalu bertitah. Kamu jangan demikian, itu semuanya jisim arad, itu mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Illa ayyurida annahu laisa huwa sifatul qadimatu bidzati ta'ala. Maksudnya bahwa mushaf itu bukanlah sifat kalam yang qadim, gitu loh. Jangan dianggap ini Quran yang 30 juz adalah kalam qadim yang ada pada zatnya Allah, bukan. Kalam yang ada pada zatnya Allah nggak bisa dipisahkan dari zatnya, nggak bisa. Bagaimana mau dipisahkan dari zatnya? Lah kalam yang 30 juz ini kalam yang diciptakan, gitu loh. Bukan kalam sifat. Kalam sifat itu nggak bisa pindah ke yang lain, nggak bisa. Wong kalam itu ada pada dirinya sendiri. Kalam kamu ya ada pada kamu. Kalam saya ya pada saya. Masa ada kalam saya ada pada kamu, bagaimana? Kalau saya menirukan omongan kamu bisa. Wong saya niruin macan aja bisa. Apa saya jadi macan? Kan enggak. Kan niruin macan. Kayak kamu nyetel radio, ada suaranya Bang Roma di situ. Itu suara siapa itu? Suara radio. Radio niruin suaranya Roma Irama, bukan? Oh, suara Roma Irama. Romanya di mana? Di sana. Masih bersuara. Masa ada dua suara? Suara Roma, suara radio. Ini radio ini namanya alat yang menirukan suaranya Roma, gitu dong. Bukan suaranya Roma di sini, bukan. Mana bisa suara Roma pindah-pindah. Kalamnya saya ya ada pada diri saya. Nah, kalau saya nulis surat ya bisa saja kalam itu saya copy, saya gandakan, saya perbanyak, boleh saja.
Artinya banyak orang yang menuliskan lagi, banyak orang yang menyuarakan lagi, menirukan suara juga boleh saja. Seperti Quran yang kita pegang sekarang, kamu punya, saya punya, ini punya, di copy dari kalam yang asli, yang induk. Dari mana? Yang ada pada malaikat Jibril alaihissalam, yang ditulis dari Lauhil Mahfuz, disampaikan ke Rasulullah dalam bentuk ejaan kalimatnya, diejakan satu persatu. Rasulullah suruh mengikuti bacaannya. Makanya kalimatnya apa? Iqra. Apa iqra itu? Bacalah. Maksudnya apa? Ikuti bacaan saya, gitu loh. Kalau suruhnya baca yang pakai tulisan namanya tilawah, bukan kiroah. Makanya ada tilawatil Quran, ada qiraatil Quran. Kalau qiraah itu apa? Membaca Quran tapi nggak pakai teks, gitu loh. Kalau tilawah, baca Quran pakai teks, namanya tilawah. Perintahnya iqra, baca. Nah, yang mau saya baca apa, gitu loh. Artinya lalu malaikat meneruskan bacaannya dan Rasulullah mengikuti bacaan malaikat. Satu persatu diejakan, udah Nabi nyampaikan ke sahabat, sahabat menuliskan kembali. Nah, kembali dalam bentuk tulisan yang sampai kepada kita sekarang ini nih. Ini tulisan yang ditulis para sahabat dari kalamnya Rasul, yang diejakan oleh malaikat Jibril, yang berasal dari tulisan yang disalin malaikat dari Lauhil, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Iya, dibacakan langsung satu persatu. Satu ayat demi satu ayat dibacakan dan Nabi menirukan ayat itu. Artinya Nabi mendapat informasi langsung dari kalamnya malaikat Jibril alaihissalam. Wa ma'a kaunil alfati allati naqra'uha haditsan la yajuzu ayyuqal Qur'an haditsun illa fi maqami ta'lim. Walaupun kita tahu ini batasannya nih, bahwa lafat-lafat yang di Al-Qur'an yang 30 juz ini adalah makhluk baru. Ada awalnya, ada akhirnya, ada perubahannya, ada titik, ada komanya, ada juznya, ada ayatnya. Ini makhluk, ini baru, bukan kalam qadim. Tapi kamu nggak boleh ngomong di luar Quran makhluk, nggak boleh. Ini hanya boleh kamu omong di makom taklim, di tempat pembelajaran, agar kamu tahu kenyataannya bahwa yang namanya kalam qadim itu ya yang bukan huruf, bukan suara, gitu loh. Kalau huruf suara itu kalam makhluk, kalam baru. Lah ini kan kalamnya Allah, maknanya kalam yang diciptakan oleh Allah. Ia disebut kalamnya Allah, tapi ini berbentuk sesuatu yang baru. Namanya kalam dalam bentuk huruf dan suara yang Allah ciptakan. Lah, karena sandarannya jadi kalamnya Allah, gitu loh, maka kamu nggak boleh ngomong kalam ini makhluk. Jadi yang paling gampang gimana? Kalau ngomong Quran kalamullah, nah, gitu beres. Kalamullah qadim, nah, begitu. Kalau ngomong Quran qadim, nanti repot kamu. Quran kalamullah, kalamullah qadim. Di makom ta'lim Quran ini dilalah kalamullah. Nah, ini bentuknya apa? Makhluk, gitu dong. Nah, yang qadim mana? Kalamullah yang nafsi, gitu loh. Kalam sifat, kalam yang ada pada dirinya Allah, yang enggak ada awal, enggak ada akhir, yang enggak titik, enggak koma, enggak perubahan, enggak huruf, enggak suara. Li'anal Qur'ana yutlaku ala sifatil qadimah bidzati ta'ala aidon lakin majazan. Karena boleh saja kamu ngomong Quran itu juga sebagai kalamnya Allah yang qadim, tapi itu kalam majaz, bukan kalam asli. Quran qadim itu majaz, gitu loh, bukan asli. Yang asli ya kalamullah
qadim, bukan Quran yang qadim. Karena Quran itu sesuatu yang terbaca, yang isinya huruf dan suara, maka itu disebut kalam qadim, maknanya kalam kiasan. Aslinya yang kalam qadim mana? Ya kalam sifat yang ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Farubama yutawahamu min itlaqi anal Quran hadithun anna sifatal qadima bidzati ta'ala hadisun. Dan ini seringkali dipahami menjadi suatu kesalahan apa? Ketika kita ngomong Al-Quran itu baru, maka dipahami Allah ngomongnya juga baru, gitu loh. Ini petunjuk yang baru dari Allah. Dianggap Allah baru ngasih petunjuk. Makanya Allahnya baru ngomong, kan repot. Petunjuknya baru datang, ini baru datang, bukan Allahnya baru ngomong. Beda nih. Petunjuknya baru datang, karena Quran baru yang bawa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam, bukan loh. Yang bawa Al-Quran Nabi Muhammad, bukan yang bawa Islam. Kalau bawa Islam dari Nabi Adam sudah agamanya Islam. Quran ini baru, petunjuk ini baru, tapi yang ngomong qadim. Lah kok kalamnya qadim, kok petunjuknya baru? Ini namanya petunjuk disebut kalam lafzi, kalam yang diciptakan. Petunjuk ini kita pahami dari mana? Ya dari diri kita. Kamu punya sifat kalam, dan kamu bisa ngasih petunjuk kepada orang lain dengan bentuk lafaz. Nah, maka Allah mampu menjadikan petunjuk kepada hambanya dengan bahasa hambanya masing-masing. Petunjuk kepada malaikat apa? Ya dengan bahasanya malaikat Allah sajikan. Petunjuk kepada bangsa hewan ya dengan bangsa hewan. Kenapa? Ketika perintah-perintah itu datang kepada bangsa hewan, ya Allah jadikan berita itu untuk bangsa hewan dengan bahasanya masing-masing. Tapi maknanya itu bahasa atau kalam yang diciptakan oleh Allah, bukan kalam bukan Allah mah bisa berapa bahasa. Allah itu kan pinter, bahasa apa saja bisa. Bukan Allah ngomongnya berbahasa. Ini kadang suka Allah itu bisa berapa bahasa, jadi Allah ngomongnya pakai bahasa. Lah nanti kita di akhirat ditanya sama Allah pakai bahasa apa? Nah, gitu. Lah kamu orang mana? Jawa, ya pakai Jawa. Berarti Allah bahasa Jawa ngomongnya. Kan ribet. Allah itu sari'ul hisab, akan menghisab kita dengan cepat. Gimana caranya? Ya nggak pakai huruf suara tadi lah. Kalau pakai huruf suara ya kapan selesainya hisab ente pakai huruf. Fulan di sidang ngomong, satu orang bisa berapa jam? Lah Allah yang menghisab yang nggak pakai jam-jam begitu dong, maka sariul hisab. Kenapa? Allah kalam yang nggak pakai huruf suara begitu dong. Lah kalau sidangnya pakai, pakai di demo segala nanti. Jadi jangan kamu ngomong Al-Quran ini makhluk, itu loh. Di luar kita ngomong Al-Quran kalamullah, gitu selesai. Kalau ngomong Al-Quran kalam qadim, namanya kalam majas. Aslinya yang qadim adalah kalamullah yang nafsi. Al-Quran yang kita pegang kalam lafzi. Farubama yutawamu wa tahqiqu anna madlulal alafadi allati naqra'uha ba'du madluli sifatil qadim. Artinya begini, pada hakikatnya bahwa lafaz-lafaz yang kita baca itu adalah menunjukkan maknanya, menunjukkan pada sebagian apa yang di kalam pada kalamnya qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Begini contohnya. Allah kalam menunjukkan pada Al-Quran la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Ketika kamu membaca kalimat ini, lafaz ini, kamu paham nggak isinya apa? Saya dilarang untuk zina. Kamu paham?
Maka apa yang kamu pahami dari petunjuk itu, kalau kamu nanti melihat kalamnya Allah yang asli pada zatnya, kamu akan lihat kalam yang melarang kamu zina, tapi bentuknya enggak tulisan la taqrabuz zina, gitu loh. Ada kalam yang ada pada zatnya Allah yang melarang kamu berzina, tapi bentuk tulisan, bentuk kalamnya bukan huruf, tapi maknanya melarang kamu zina, gitu loh. Jadi makna yang kita pahami dari Al-Quran, apabila kamu dibuka hijab melihat kalamnya Allah, maka kamu akan paham pula makna yang sama, gitu loh. Bukan lafadznya yang sama, bukan. Makna yang kamu pahami dari lafadz huruf suaranya Al-Quran akan sama dengan makna yang di kalam sama Allah yang bentuknya bukan huruf suara. Jadi makna yang kamu tangkap, yang kamu pahami akan sama, gitu loh. Kayak beginilah, kamu ngomong pakai bahasa Inggris, satu kamu pakai bahasa Indonesia, maknanya sama. Hanya satu pakai bahasa Inggris, satu pakai bahasa Indonesia, kedua-duanya mau menunjukkan pada perkara yang sama. Lah, kita melihat pada keadaan kenyataannya apa yang kita pahami pada Al-Quran ini sama dengan yang di kalam Allah yang bentuknya bukan huruf suara, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa. Kenapa? Karena bukan huruf, bukan suara. Kalau huruf suara pasti punya bahasa. Nah, kalau nggak huruf suara, bahasa apa kok nggak huruf suara? Semua yang pakai bahasa pasti bentuknya huruf suara. Cina itu yang tulisannya tret, ya ada bahasanya. Paham kamu? Yang A mana, yang B mana, yang C mana ini. Tapi bisa dibaca mereka. Oh ya. Ini berbentuk demikian. Apa yang kita pahami dari Al-Quran akan sama dengan apa yang dipahami dari kalamnya Allah. Bukan bentuk kalimatnya sama, bukan. Jangan pahami. Li'anna sifata tadulu ala jami'il wajibati wal jaizat wal mustahilat wa alfatul lati naqra'u tadulu ala ba'di dzalik. Karena sungguhnya sifat Allah itu menunjukkan kepada semua yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Kalamnya Allah, petunjuk yang kamu akan dapati dari kalam qadimnya Allah, kalam sifatnya Allah, wajib, mustahil, jaiz. Dan yang kamu dapati dari Quran juga wajib, mustahil, jaiz. Jadi Quran ini juga kalau mau kamu simpulkan secara garis besar, isinya wajib, mustahil, jaiz. Kalau mau kamu perincikan, ya tadi ada perintah, larangan, ancaman, janji, wa'ad, berita. Jadi maknanya sama dengan yang kita kalam dari Al-Quran. Yang kita paham dari Al-Quran sama dengan yang ada pada kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang terakhir, wadalilu ala dalika. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna Fatub alaina tauba tawsili kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah المسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي
wa alihi wa sahbihi dada tangsi sahbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.